Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 15 Desember 2021. Oke, jadi banyak juga yang DM message pribadi gitu ya ke saya, menanyakan tentang outlook market. Jadi hari ini market sesuai prediksi saya ya, bahwa saya market akan tershutdown karena close terakhir di hari Senin itu kurang bagus dengan asing yang masih outflow ya. Meskipun outflow-nya mungkin nggak besar-besar banget, tapi overall ya terjadi outflow. Outflow apa inflow sih? Coba kita cek ya. Coba kita cek. Harusnya outflow ya, outflow tipis untuk market. Jadi tekanan jual juga masih sangat tinggi. Beberapa bursa regional juga ke shutdown. Ini jadi reminder juga seperti yang saya bilang bahwa window dressing tahun ini jelas tidak sama dengan window dressing tahun lalu. Ya lah. Jadi kita nggak bisa expect terlalu ekstrim bahwa window dressing ini akan semeriah tahun lalu. Karena memang beda konteks juga. Nah, lalu ada beberapa pattern yang mulai saya temui ya dengan per closing hari ini, bahwasanya terjadi yang namanya potential ya. Saya bisa bilang potential ya, tidak harus terjadi, tapi potensi juga terjadi. Ini versi skenario terburuk, yaitu head and shoulders di sini. Ya. Ini terjadi ketika hari ini dia mengkonfirm new high-nya, ya swing high-nya di sini, ya, dan tidak mampu lebih tinggi dibandingkan high yang kemarin. Jadi secara teori agak kurang baik kalau seandainya si market kita ini nggak mampu tembus high barunya ini. Kenapa? Karena nih head sebelah kiri sudah terbentuk, head sebelah kanan pun juga sama ya, berada di area resisten 6670 6690, nggak mampu tembus dan hari ini shutdown. Jadi skenario terburuk arah market ke bawah, tapi belum reversal ya, karena patternnya belum confirm ya. Jadi masih belum, cuman ada indikasi. Nah, seperti yang saya bilang, batasnya kan 66 ya, 6600 ini nggak boleh dijebol. Dan alhamdulillah closing market hari ini berhasil bertahan di atas 6615. Nah, ekspektasi saya kalau ternyata market nggak mau turun, memang arahnya berarti besok technical rebound, terutama untuk emiten-emiten yang sebenarnya market turunnya cuma 0,7, tapi banyak banget ya turun 4%, 5% dan sebagainya. Ya, kita pun di VVIP hari ini ada cut loss 2. Ya, meskipun closingannya ada beberapa yang berhasil di atas batas stop loss, tapi kita catatnya cut loss. Ya, ada 2 juga yang taking profit, ada The Gig gitu ya, dan juga ada Foru. Nah, Anda cek aja lah chartnya sendiri. Ya, untuk The Gig kita masih bisa buyback. Ya, nah, lalu sekarang gimana? Outlooknya pertama 66 nggak boleh jebol. Ya, jangka pendek 66 kalau jebol outlooknya akan parah. Tapi konfirmasinya itu di 6480. Ya, jadi udah clear ya. Arahnya pokoknya patokan kaidah-kaidahnya Anda ketahui aja. Ini 66, 6600. Yang the last itu 6480. Nah, kalau sampai 6480 itu terkonfirm breakdown di sini, nah ini akan jelek ya, dalam tanda kutip ya. Ini akan jadi sinyal yang kurang bagus untuk tren market ke depannya. Gitu ya, jadi harus diperhatikan arah market kemana. Ya, sementara trading tetap trading, cuman ya diatur-atur lah porsinya. Ya, yang emiten-emiten oke, teknikal bagus, tapi ternyata momentumnya nggak ada, ya kita bisa buang dulu. Ya, kita pindah, kita masukkan ke emiten-emiten yang sekiranya mungkin pertama nggak terlalu impact dengan fluktuasi market. Ya, karena banyak gorengan yang nggak terlalu fluktuasi dengan market. Serta ya mungkin kita harus fleksibel dengan sektor apa yang lagi ongoing. Ya, cuma tetap disiplin sesuai trading plan yang kalian punya. Gitu ya. Itu untuk outlook market besok. Sisanya harus cek besok lah ya, saya no comment. Trading seperti biasa, nggak ada masalah. Oke, lalu reminder aja ya, ada promo VVIP. Jadi teman-teman join dulu aja ke Telegram kami. Nanti di Telegram kami info lebih lanjutnya ada di staff silent. Silakan tanya. Buat yang mau memanfaatkan promo akhir tahun gitu ya, silakan dimanfaatkan. Mau coba sebulan boleh, 3 bulan atau 1 tahun atau lifetime sekalipun boleh. Jadi semakin panjang ya, semakin panjang Anda membershipnya, maka promonya akan semakin gila, murah banget gitu ya. Jadi kalau yang mau silakan japri.
Nah, lalu tanpa panjang lebar kita akan bahas juga requestan dari teman-teman sekalian ya, dimana pertama ada luck. Oke, luck ini emiten-emiten yang dipom-pom ya. Ya bukan dipom-pom lah, kiranya ada dimainkan oleh beberapa pihak, dan memang seperti yang saya bilang, kita nggak bisa expect naik. Meskipun pada some case terjadi di beberapa saham, tapi kita nggak bijak ya. Nah, untuk lucknya sendiri overall nggak ada masalah sih. Ya dia kemarin hampir naik cukup signifikan ya. Naik hampir sekitar mungkin 20% gak sih kemarin. Jadi kalau di hari ini 14% sorry. Ya 14% dari low-nya mungkin hampir 20%, ya dia kalau koreksi 7% menurut saya it's okay. Nah sekarang cuman mungkin agak sedikit tricky-nya, dia nggak boleh balik 380. Ya dia di atas 380 Anda mau hold silakan besok, gak ada masalah. Ya masih ada chance untuk digoreng. Tapi kalau balik 380 ke bawah itu outlook-nya agak kurang bagus. Ya. Lalu untuk Bovich, bank-bank mini oke semua ya. Ini besok bisa dilirik sebenarnya. AGRS, Bovich, BGTG juga most likely oke, BKSW juga oke. Hari ini retrace ya, tapi nggak dibanting, tandanya dijaga. Anda nanti tinggal cek nanti malam ada akum atau enggak. Overall kalau sesuai skenario harusnya besok jalan bank-bank mini. Ya masih bisa dimanfaatkan untuk copet-copet lah kalau kalian mau. Ya, lalu nextnya Cepero atau True. Cepero aja kali ya. Nah, untuk Cepero closingannya agak dalam ya, tapi masih oke gitu ya. Batas saya pribadi sekarang di 105 dan 104 ya. Untuk batas stop loss saya nggak mau terlalu agresif. Kalau dia jebol 104 saya akan tunggu di bawah 100 untuk entry-nya. Terlihat masih cukup dijaga atau tidak, coba kita cek ya. Foru closingannya juga bagus 264. Oke, secara akumulasi juga overall masih oke untuk CPRO. Ya, saya belum lupa bandar terakhir siapa, kalau nggak salah YB ya. YB masih akan cukup banyak. Nah, nanti tinggal cek nanti malam. Intinya sih di atas 104, 105 masih bagus. Outlook-nya masih bagus. Ya, outlook-nya CPRO masih bagus. BRMS bisa TP di berapa? Nah, BRMS juga saya recall ya. Ini dia akan retest, retrace dan retest dan akhirnya berhasil hampir breakout. Harusnya besok breakout sih ya. Target jelas 132, dan ini patternnya sudah sangat komplit ya untuk BRMS sendiri. Jadi patternnya sudah komplit, breakout, dia punya cup and handle. Kalau mau hitung-hitungan dari sini ya, 85 ke 124 gitu ya, itu kan hitungan teori ya. 39. Nah, maka berarti dari 124 tambah 39, maka targetnya mungkin di 160 ke atas. Itu secara pattern. Tapi pada prakteknya ya memang di sekitar pertama 140 ya, dan the last mungkin 156 ya. Nah, inilah. Ini yang terakhir nih 156. 156 ini adalah target jauh ya. 140 156 itu adalah target jauh BRMS, yang mana kalau berhasil ditembus sudah nggak tahu arahnya kemana. Itu udah reversal ya, saya bisa bilang udah reversal trend. Tapi kalau belum ya mungkin masih masih retest dia buat pattern dan sebagainya. Tapi arahnya ke atas ya, ya. Kita di VVIP udah BRMS itu udah salah satu most favorit saham ya. Ada lagi beberapa kayak bank-bank digital yang suka kasih cuan banyak, itu juga favorit menjadi topik insight yang ada di VVIP Silent Trader bersama tim analis kami. Jadi kalau teman-teman lihat ya, bahwa grup premium itu bukan hanya sekedar kasih rekom dan sebagainya, tapi mengedukasi, membimbing, memberikan nasihat, memberikan insight, dan tentunya ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak temukan di tempat lain gitu ya. Lalu nextnya ada BRMS target sudah. Jaya mantul, oh iya, saya sih nggak trading Jaya, tapi mungkin banyak juga yang ke shutdown ya. Mungkin karena kan tadi sempat panic sell, beberapa nih sempat di shutdown, abis itu ditarik lagi. Nah, untuk Jaya sendiri arahnya masih ke atas, cuman saya agak sedikit tricky, agak sedikit serem gitu ya. Karena entah kenapa kok dia kayak buat semacam wedge ya. Ya entah dia buat wedge, entah dia buat flag, tapi agak serem kalau positioning kita di harga ini.
Paling kalau Anda mau still buy Jaya, ya mungkin batas stop loss di 216 kali ya. Ya, stop loss di 216 aja, dia close di atas 216 saya rasa masih bisa di maintain. Tapi kalau 216 nya jebol, ya ini juga akan jebol, dia punya pattern flag, arahnya bisa ke bawah. Nah, ini yang menurut saya akan jadi kurang bagus nantinya. Ya, lalu nextnya AGRS tadi average down, TP masih sama. TP AGRS masih di 200. Ya, itu target TP minimal ya. Jadi kalau dia berhasil tembus 200 ya kenceng. Gitu kan. Apa namanya? Hari ini dia sempat dibanting, panic sell lebih tepatnya. Ya, kemarin ada bandar exit, saya nggak tahu hari ini bandar exit atau enggak, nanti kita cek nanti malam. Tapi outlooknya dia berhasil balik di atas 184, itu bagus. Nah, dengan Anda cek tadi beberapa chart bank digital kecil itu pada oke, bukan tidak mungkin AGRS besok technical rebound. Ya paling kalau mau SOS di 190 195. Pegas potensi windress gak? Masih. Ya selagi di atas 1400 outlook windressnya masih ada. Ya, masih ada. MLPL masih ya begitu-gitu aja ya. MLPL, MPPA belum terlalu sustain. MPPA lagi coba buat base baru di 500. Sedangkan untuk MLPL masih udah buat base ya. Base supportnya udah ketara di 340 ke bawah. Ya, jangka pendek yang nggak boleh jebol 340 ke bawah. Jangka menengah ya 320 nggak boleh jebol. Kalau 32 jebol, dia buat all time low, dia buat low baru, bablas. Tapi kalau dia survive di atas kedua angka ini, maka technical rebound masih cukup tinggi. Arah target masih resist di 380 400. Buffett arahnya kemana om? Arahnya ke atas. Ya, karena dia udah kaidah-kaidah tren, terlepas dari momentum atau enggak ya, tapi arahnya ke atas. Ya. Arahnya Buffett ke atas dengan batas TS baru sekarang di 222 kali ya. Ya 220 lah, 220 batas TS baru. CNH gak? Kalau dibilang CNH sih kebesaran ya, time frame-nya besar ya. Time frame-nya kebesaran sih. Ya kalau CNH, tapi terlepas dari CNH atau enggak, uptrend-nya sudah mulai. Ya, lalu untuk breeze ini masih berat banget ya, dari terakhir kita cut loss breeze di sini udah hampir 2 minggu ya, 2 minggu 3 minggu nggak balik-balik. Ya, jadi outlooknya masih belum ada konfirmasi apa-apa dari chart pattern, jadi saya masih skip untuk breeze. Begitu pula dengan kayak tower ya. Dia masih buat low baru, ini kelihatan ya, ini arah-arah buat low baru tuh kayak anak tangga gitu. Rebound dikit nanti turun, rebound dikit nanti turun. Nah ini kalau kayak gini saran saya hindari dulu ya untuk tower. Nah lalu berikutnya ada my friend. Nah ini my friend oke lah. Ya kita udah sempat bahas kan. Ya di grup VIP saya juga udah recall friend bersama tim analis kami. Nah outlooknya masih bagus karena dia entah kenapa tuh kuat gitu ya di area dekat-dekat. Mau ke 81, 82 kayak susah banget. Abis itu rebound. Jadi outlooknya masih bagus. Cuman harus bisa lolos mungkin target awal 96. Nah kalau 96 ini berhasil lolos mungkin ceritanya baru bullish continuation. Tapi kalau enggak kayaknya masih akan sideways dulu. Nah ini yang bisa teman-teman mungkin coba pantau ya. Outlooknya masih bagus. Demas kalau nggak salah jebol. Ya ini kayak dividen ya. Kayak Demas ini dividen ya. Karena dia memang bagi dividennya besar, dividen yieldnya. Nanti tunggu aja lah, tunggu 190 aja. Ya intinya dia nggak boleh balik ke 190 ke bawah. Di atas angka ini saya rasa masih oke sih. Ya bisa bottom fishing di sini. Ya bisa bottom fishing di area ini. Lalu nextnya ialah Denar. Ya Denar ini emiten bank yang sering dipom-pom juga gitu ya. TS baru ya di 320 324. Jadi selagi di atas angka ini most likely Anda mau buy silakan. Boleh. Ya, Anda kalau mau buy silakan. Ya, batas 320. Oke. Lalu nextnya ada Desember nggak ada windress. Let's see aja. Ini udah pertengahan tapi belum kelihatan ya. Bisa aja Desember gak windress, Januari efeknya baru jalan. Bisa. Ya. Jadi saya no comment. Arti kata bijak dalam trading itu gimana? Bijak itu ketika kita berhasil mengendalikan kita punya emosi. Contoh, wah ada saham nih terbang terus om, naik ke puncak gunung. Ya
yang dikatakan bijak dalam trade, ini pertanyaan bagus ya. Saya lebih suka orang yang nanyanya kayak gini. Arti kata bijak, ketika kita menemukan emiten yang terbang tinggi dan posisi kita belum punya, kita menahan diri. Ya, menahan diri untuk tidak ikutan beli di atas. Contoh misalnya kayak dulu Denar waktu awal tahun. Kita nggak menahan diri tuh beli di sini. Ya, tapi kita minimal menahan, ya, menahan diri untuk tidak beli di harga atas, menahan kita punya emosi, nafsu, serakah, kita tunggu di bawah. Nah, itu arti kata bijak. Ya sama ya, bukan hanya emosi FOMO ya. Emosi ketika posisi saham kita lagi turun atau lagi jeblos support. Ya saya ambil contoh kalau nggak usah jauh-jauh Breeze deh mungkin. Ya Breeze jebol 2000. Ini kita cut loss juga di Breeze ya kemarin ya. Kita cut loss di 2000. Kalau kita pakai emosi, aduh, loss gua banyak. Ingat ya, emosi itu bukan berarti marah-marah. Emosi bisa senang, bisa sedih, bisa over pesimis, bisa over optimis, bisa depresi dan sebagainya. Nah, ketika lagi jebol, emosi kita kan pasti sedih. Kita mau cut loss juga, aduh, lossnya lumayan. Ya kan, nah, tindakan bijak dalam trading ialah kita lihat, oh, ternyata memang teknikalnya breakdown, dia buat support baru. Ya why not, kita nggak out dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan bijak. Ya bijak itu kita bisa kontrol, kita punya emotion. Karena trading itu harus kayak robot. Kenapa sih di forex robot forex lebih laku gitu ya? Karena robot forex itu sudah diformulasikan tanpa perasaan, yang namanya juga robot ya. Jadi tradingnya udah sesuai algoritma. Dan itu terlihat akan lebih konsisten daripada kita pakai emosi. Ya. Untuk agro still good ya. Intinya sih nggak boleh balik lah ya 1960 ke bawah. Dia juga mau rek isu nih ya untuk agro. Jadi hampir semua bank mau rek isu. Anda kalau yakin dengan prospek agro, beli aja di bawah 2000. Ya. Kebak. Nah, ini kebak sesuai kita punya pembahasan kemarin, lanjutan ya. Nah, besok pantau. Besok kalau nggak ARB, apalagi open nggak langsung ARB, bisa spek nih. Ya, batas di berapa? Ya di 80. Ya, kalau besok nggak ARB, cek batas di 80. Nah, biasanya kalau emiten kayak gini hari ketiganya biasa rebound. Atau mungkin opening ARB dulu gitu ya. Mungkin opening dia akan auto reject bawah terlebih dahulu. Lalu habis itu mungkin aja baru nanti rebound. Ya, mungkin aja baru rebound. Ini ARB-nya di 78 ya. ARB-nya harusnya di 78 besok. Jadi cek aja. Kalau nggak ARB bisa spek. Biasanya ada potensi rebound. Next-nya Mari. Oke, Mari still good dengan batas 460, 462. Intinya nggak boleh balik ke bawah lagi ya. Kalau balik ke bawah lagi bakal lanjut sideways. Dan gagal patternnya. Jadi still good, dia di atas 462. Bisa dijadikan batas stop loss. Target masih 500. Ini harus dijebol. Ya, 500 nih wajib dijebol kalau mau lanjut. Gitu ya. Target arah masih ke sana. Nextnya MITI juga masih gorengan-gorengan. Ya still oke, asal di atas 200. Saya udah recall ya. Di atas 200 masih ada chance untuk dia membal. Lalu nextnya ada juga Jaya, tadi udah dibahas. Sektor apa yang mulai up? Sementara sih masih perkapalan ya. Sisanya itu random. Saya lebih lihat ke arah random. Perkapalan Bank Digital. Ya itu selang-seling. Sisanya masih sektornya random. Dan lebih banyak kalau kita klasifikasi dari sisi market cap, yang second liner, third liner yang lebih banyak. Jadi emiten-emiten yang gorengan-gorengan atau lot tipis itu lagi sering digoreng. Jadi ya paling kalau Anda mau lirik untuk copet ya emiten-emiten kayak gitu. Ya tapi sisanya kalau Anda cek, blue chip nge-stuck. Ya blue chip nge-stuck semua. Paling naik berapa persen, turun lagi. Naik berapa persen, turun lagi. Gitu ya. Lalu nextnya WH, sesuai request, kalau berhasil breakout 200 bisa spek. Dan kalau Anda ada yang ya ini udah profit. Ya minimal Anda beli di 200 udah profit 10%. Nah, outlooknya WH tinggal cek drivernya siapa. Ya, secara teknikal sih oke. Secara teknikal sih still good karena berhasil breakout, dia punya trend line. Ya, menandakan bullish continuation. Nah, tinggal mungkin buy-nya pas pullback aja kalau Anda mau. Jadi outlooknya WH udah bisa masukin watchlist ya, karena secara trend dia udah berhasil breakout dengan volume dan juga berhasil breakout dia punya trend line-nya. Oke.
Lalu terakhir AGRS pun sudah dibahas. Oke, jadi saya rasa cukup ya, detailnya kita bisa discuss aja di grup free kami, join aja, kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sana untuk pembahasan topik, ya, bebas lah, topik bebas, Anda mau tanya apapun boleh. Yang mau intens ke VVIP Silent Trader silakan ya, dicoba dulu 1 bulan gitu ya. Kalau Anda merasa cocok baru nanti perpanjang promo juga nggak masalah. Jadi daripada ada trading tanpa ketidaktahuan, ketinggalan momentum-momentum saham trending, itu kan juga sayang banget. Ya, jadi saya rasa cukup. Thank you semua. Good luck. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.